menghadapkan ancaman mengerikan. Negara yang terkenal dengan julukan negeri Sakura tersebut terancam kekurangan populasi kependudukan secara ekstrim lantaran terus mengalami penyusutan. Kemungkinan punahnya bangsa tersebut ini bukanlah karena faktor alam atau bencana besar, melainkan karena tren menikah yang semakin menurun. Kalangan warga Jepang semakin enggan untuk menikah. Para ahli sosial dan demografi telah lama memantau perubahan ini. Pada awal abad ke-21, jumlah pernikahan di Jepang mengalami penurunan drastis. Banyak warga Jepang, terutama generasi muda, menunda dan bahkan enggan menikah sama sekali. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini adalah beban finansial yang tinggi, pekerjaan yang menuntut waktu, dan perubahan nilai sosial. Akibatnya laju kelahiran juga turun tajam, sehingga populasi Jepang mulai mengecil. Dalam jangka panjang, ini dapat berdampak serius pada struktur demografi dan ekonomi negara. Ada kekhawatiran bahwa jika tren ini berlanjut, Jepang mungkin akan menghadapi krisis demografi yang parah. Meskipun pemerintah telah mencoba mendorong pernikahan dan kelahiran anak dengan kebijakan seperti insentif fiskal, masih ada tantangan besar yang harus diatasi. Bagaimanapun, banyak warga Jepang terus mencari keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Sehingga pertanyaan tentang apakah Jepang akan benar-benar punah karena menurunnya pernikahan tetap menjadi topik perdebatan yang kompleks. Pemerintah Jepang telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi tren menurunnya pernikahan dan kelahiran anak. Beberapa upaya yang telah mereka lakukan meliputi insentif fiskal. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada pasangan yang menikah dan memiliki anak. Ini mencakup pengurangan pajak untuk warga dengan anak, serta dana tunai dan tunjangan bagi orang tua yang memiliki anak. Kemudian ada program subsidi pendidikan untuk meringankan beban keuangan orang tua. Jepang telah meluncurkan program subsidi pendidikan yang memberikan bantuan finansial kepada keluarga dengan anak-anak sekolah. Fleksibilitas kerja. Pemerintah juga telah mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel terkait jam kerja dan cuti untuk orang tua. Ini bertujuan untuk membantu pasangan yang ingin memiliki anak tetapi khawatir dengan beban pekerjaan yang berat. Kemudian pendidikan seks dan keluarga. Pendidikan seks dan keluarga ditingkatkan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pernikahan dan kelahiran anak. Program pemaduan karir dan keluarga. Ada upaya untuk menciptakan program yang memfasilitasi pemaduan antara karir dan kehidupan pribadi, termasuk layanan penitipan anak yang lebih baik. Imigrasi terkontrol. Beberapa suara telah muncul yang mengusulkan untuk memperkenalkan imigran untuk mengatasi masalah penurunan populasi. Tetapi, pemerintah Jepang tetap berhati-hati dalam mengelola masalah ini. Meskipun langkah-langkah ini telah diambil, mengatasi tren penurunan pernikahan dan kelahiran anak adalah tantangan yang kompleks dan belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah terus mengkaji dan mengubah kebijakan demi mempromosikan pernikahan dan keluarga yang lebih kuat, sambil menjaga keseimbangan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial yang ada. Riset statistik dari The National Institute of Population and Security Research Jepang memprediksi jika tidak ada antisipasi, populasi Jepang diperkirakan akan turun menjadi hanya 87 juta pada tahun 2070, menyusut 30% dari tahun 2020. Sedangkan para penduduk asing, termasuk pelajar dan pekerja yang tinggal di Jepang selama lebih dari 3 bulan, diproyeksikan menjadi 10,8% dari populasi menjadi 9,39 juta di tahun 2070, meningkat dari hanya 2,2% pada tahun 2020. Prediksi seram lain, jumlah lansia terus naik sementara orang berusia 15 hingga 64 tahun. Populasi usia kerja diperkirakan menurun tajam,
menjadi 45,35 juta pada tahun 2070 dari 75,09 juta pada tahun 2020. Mereka yang berusia 14 tahun ke bawah diperkirakan turun jadi 7,97 juta pada tahun 2070 dari 15,3 juta di tahun 2020. Berbagai upaya pun dilakukan agar warga Jepang mau menikah dan menghasilkan keturunan. Pemerintah berupaya memberikan semakin banyak insentif biaya hidup bagi mereka yang memiliki anak. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.